Sudah? Sudah, Pak? Baik. Saudara calon Suradi SH, Esos MH. Saudara akan mengikuti tes wawancara terbuka seleksi calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial pada siang hari ini, yang nantinya saudara calon akan diberi pertanyaan oleh 9 panelis, masing-masing 10 menit. Untuk itu, saudara bisa memanfaatkan waktu dengan menjawab secara ringkas, jelas, dan to the point, sehingga kita bisa memberikan penilaian yang jelas pula. Apakah sudah siap? Tolong mic-nya didekatkan, Pak. Insya Allah siap, Pak. Ya. Silakan kita mulai dari Prof. Hikmanto Juwono, SLLMBC. Baik, terima kasih Bapak Ketua, Saudara Suradi SH Esos MH. Ya, siap, Pak. Ya. Saya ingin bertanya, jadi begini, kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendirian, banyak negara-negara. Tetapi kita juga ingin melaksanakan kedaulatan kita. Nah, dalam beberapa lama ini kita sering mendengar bahwa ada keinginan dari negara-negara dari berbagai belahan dunia ingin punya peran atau keterlibatan terhadap kedaulatan hukum kita. Saya ambil salah satu contoh adalah terkait dengan hukuman mati. Jadi kita di Indonesia mengenal hukuman mati dan beberapa sudah dijatuhi hukuman mati. Ketika dieksekusi ada keinginan dari negara-negara tertentu untuk Indonesia tidak melaksanakan hukuman mati. Demikian juga ketika kita menyusun rancangan KUHP di mana kita menetapkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk hukuman, itu juga mendapat tanda kutip intervensi agar kita tidak menentukan hukuman mati sebagai bentuk hukuman. Nah, pertanyaan saya kepada Saudara Suradi SH, Esos MH, apa pendapat saudara terkait dengan masalah ini? Saya persilahkan. Baik, Prof. Jadi hukuman mati untuk sekarang ini memang di Indonesia masih, artinya masih berlaku, dalam arti secara hukum memang legal begitu. Dan beberapa perkara juga, terutama beberapa perkara narkotika juga sering dijatuhi hukuman pidana mati. Dan memang kita akui bahwa hampir di seluruh belahan dunia ini ada pro dan kontra terhadap pidana mati. Maka ada beberapa negara yang sudah secara faktual menghapuskan pidana mati dari undang-undangnya. Dan di Indonesia hukuman mati ini masih juga ada pro kontra. Namun secara menurut hemat saya pidana mati ini masih tetap diperlukan. Begitu juga dalam konsep KUHP memang masih diperlukan, tapi dibuat dalam hal keadaan yang khusus. Jadi tidak dimasukkan dalam pidana pokok sebagaimana dalam pasal 10 seperti sekarang ini dalam KUHP. Pidana mati ini diperlukan manakala memang di satu pihak untuk melindungi masyarakat, tanggung jawab negara melindungi masyarakat terhadap hak-hak yang paling mendasar, yaitu hak asasi manusia. Jangan sampai banyak nyawa yang terbunuh, salah satunya seperti itu. Jadi memang ada dua pertentangan di pertentangan hak asasi. Kalau kita menganut ke opsional memang diseyogiakan untuk dihapuskan pidana mati itu. Tapi kalau menurut saya pribadi, kita masih perlu menetapkan hukuman pidana mati itu dalam KUHP kita, cuma tidak di pidana umum, tapi masuk dalam pidana
dalam arti khusus dalam hal tertentu saja. Dan syaratnya memang agak berat untuk bisa menjatuhkan pidana mati. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih jawabannya. Tapi yang saya tanyakan sebenarnya bukan hukuman matinya, ya karena itu sebagai contoh. Yang saya tanyakan adalah kemandirian bagi negara ini yang memiliki kedaulatan ketika berhadapan dengan tanda kutip keinginan dari negara-negara luar untuk punya pengaruh terhadap hukum di Indonesia. Nah, salah satunya tadi saya sampaikan adalah hukuman mati. Saya ingin mendengar dari saudara terkait dengan masalah ini. Ya, salah satu dari tujuan negara yang merdeka itu adalah bisa menetapkan kedaulatan negara sendiri. Jadi artinya menentukan hak untuk menentukan haknya sendiri, jangan sampai diatur-atur oleh orang lain, itu karena itu salah satu wujud intervensi terhadap kedaulatan. Namun begitu juga tidak serta-merta menolak, tetapi harus juga memperhatikan hal-hal yang memang kalau memang prinsipil saran-saran yang dimasukkan itu membangun dan untuk lebih memperbaiki peradaban ya mestinya juga dipertimbangkan begitu. Namun kalau yang tadi hukuman mati, pidana mati, seperti tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak. Terima kasih. Baik, jadi intinya adalah kita ingin menegakkan kedaulatan. Kedaulatan, ya betul. Ya. Tetapi kalau misalnya ada hal yang memang baik dan itu atas keputusan kita di Indonesia dianggap baik, ya tentu kita bisa terima gitu ya Pak. Ya, tentunya sudah melalui pertimbangan-pertimbangan dari aspek keuntungan terhadap negara kita sendiri apa dan seterusnya. Juga dalam pergaulan peran kita di dunia internasional. Seperti itu. Terima kasih. Baik, pertanyaan saya yang berikutnya adalah ini terkait dengan adanya keinginan negara tetangga kita untuk melakukan tanda kutip sebenarnya mereka yang sudah dipidana, sudah menjalani pidana, lalu menjalankan masa pidananya di Indonesia, tapi dia warga negara asing, untuk bisa menjalani masa hukumannya di negara asalnya. Saya minta pandangan saudara, dari sisi pandangan saudara sebagai seorang hakim, apakah hal ini sesuatu yang adil atau tidak? Mengingat yang bersangkutan memang melakukan kejahatan di Indonesia, tetapi di negaranya punya kewajiban bagi negaranya untuk melindungi warga negaranya sehingga ingin supaya warga negaranya menjalani hukuman, sisa hukuman di negara asal. Saya persilahkan. Yeah. Baik ya, ini memang biasa terjadi di kejahatan yang transnasional, artinya kejahatan yang lintas batas begitu terjadinya. Dan ini di dalam hubungan internasional, di dalam negara-negara yang beradab memang sering diperlakukan seperti itu. Ada misalnya tukar tahanan, tukar terpidana untuk ini dengan. Bentar, ini bukan tukar tahanan ya, karena tukar tahanan itu untuk perang ya. Narapidana ya, jadi. Narapidana. Jadi misalnya melakukan tukar narapidana, tentunya bukan kalau tukar transfer of sentence person. Jadi orang yang sudah diadili, lalu kemudian diminta untuk bisa menjalani masa hukumannya di negara asal. Oh iya. Baik, jadi kalau untuk pemidanaan saya sendiri tentunya juga harus dipertimbangkan efektivitas hukuman itu apakah memang bisa benar dilaksanakan di negara yang bersangkutan. Yang kedua juga dipertimbangkan juga apakah melalui lembaga seperti itu kita memperoleh keuntungan, karena ini menyangkut multinasional, jadi apa sih kompensasinya terhadap negara Indonesia, gitu. Misalnya seperti itu. Kalau boleh saya tanya jawaban saudara secara singkat saja, kira-kira apa? Setuju atau tidak setuju? Utamanya bisa diselesaikan di Indonesia, namun begitu kalau memang beberapa hal misalnya sangat urgen sekali, misalnya sangat mengganggu hubungan bilateral kita dengan negara yang bersangkutan, dan kita juga memperoleh ini, saya rasa juga bisa dimungkinkan untuk dilaksanakan di tempat yang baru. Tapi intinya sebenarnya
jangan dipindahkan ke situ kecuali ada hal-hal yang sangat mendesak dan prinsipil gitu. Untuk dalam arti kepentingan negara kita gitu. Baik, kalau hal yang terakhir itu yang mendesak itu berarti boleh dong diintervensi kedaulatan kita, saudara-saudara? Ya sebenarnya kita tidak boleh diintervensi, artinya kita tetap prinsipnya kan tetap harus dilaksanakan di Indonesia. Dilaksanakan di Indonesia, namun begitu kan di dalam hubungan internasional itu kan ada istilahnya itu kayak macam kerjasama dalam rangka untuk mengatasi transnational crime, dalam arti misalnya narkotika atau terorisme atau apa begitu. Dan itu biasanya memang ada timbal balik dengan ini, dengan misalnya kita kasihkan narapidana ke sana, terus ada informasi penting yang dari sana bisa kita ketahui sehingga kejahatan-kejahatan itu bisa kita cegah jangan sampai meletus lagi. Dan dalam hal itu kan ada hubungan timbal balik mutual relation between two countries begitu. 1 menit lagi. Baik, saya rasa cukup Pak Ketua. Saya terima kasih Saudara Suradi SH SOSMA. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Selanjutnya Prof. Amjilan Rifai SHLLM PIC. Terima kasih Ketua. Pak Suradi, tetap semangat. Ya insya Allah. Human trafficking. Kalau saya baca di sini, Bapak pernah berpengalaman sebagai majelis ya di tahun 2018. Itu kasus human trafficking, perdagangan manusia. Ya. Topik yang menarik ya. Dan sekarang itu cukup serius masalahnya. Karena di Timur Tengah saja kalau tidak salah data itu hampir 300 orang kita itu korban trafficking. Itu baru satu tempat ya. Belum lagi kalau kita bicara di Asia ya. Kemudian di Eropa ya. Mungkin Bapak bisa ceritakan kepada kita kasus yang dimana Bapak sebagai majelis di tahun 2018 itu. Silakan Pak. Terima kasih. Kalau untuk tempatnya kami tidak akan sampaikan. Dan memang benar kita pernah menyidangkan perkara yang berkaitan dengan human trafficking, yaitu ada rekrutmen terhadap anak yang masih di bawah atau belum dewasa, direkrut untuk dipekerjakan di luar negeri. Dan itu memang setelah dididik dan seterusnya memang bisa dikirimkan ke sana, tetapi ketika dia pulang dia mengalami ada sakit di lehernya, di pipi itu bengkak itu. Jadi menurut itu sebelumnya enggak ada, tapi begitu pulang kok ada seperti itu. Makanya ada ini enggak benar ini, kenapa sampai begitu. Makanya harus diusut-usut bagaimana kok bisa dia masih di bawah umur kok bisa direkrut sampai bahkan dikirim ke luar negeri. Nah, ternyata ada iming-iming waktu ada perekrutan. Jadi ada perusahaan pengerah jasa tenaga kerja yang mempunyai mempunyai orang suruhan untuk merekrut begitu. Dan direkrut setelah dibujuk-bujuk akhirnya mau untuk mengikuti itu dan akhirnya dikirim. Nah, yang jadi permasalahan sebenarnya bukan di situ. Yang jadi permasalahan ketika itu, apakah ini masih anak-anak apa sudah dewasa? Karena setelah dalam persidangan itu muncul fakta bahwa yang bersangkutan itu ternyata sudah pernah kawin siri. Jadi menikah siri ya, jadi nikah siri. Kalau dalam ini kalau sudah nikah kan enggak anak-anak lagi tapi sudah dewasa begitu. Kalau sudah dalam undang-undang perkawinan itu kalau sudah nikah sudah dewasa. Nah ini problem hukum yang kita hadapi waktu itu. Nah, dalam hal itu kita juga setelah kita melalui pertimbangan yang agak panjang dan ini juga
mencari-cari sumber hukum yang cocok, memang ada kita menggunakan penafsiran yang mempersempit. Dalam arti perkawinan yang sah menurut kita itu selain menurut agama juga harus ada pendaftaran administrasi. Nah, berdasarkan itu kita patahkan argumen dari penasihat hukum bahwa yang bersangkutan belum dewasa. Jadi bahwa yang walaupun itu tapi masih perkawinannya yang dilindungi menurut hukum Indonesia, perkawinan yang sah itu sah menurut agama juga harus dicatatkan di kantor catatan sipil. Baru itu yang negara yang wajib melindungi terhadap itu. Berdasarkan itu kita nyatakan bahwa perbuatannya terbukti. Namun ada permasalahan yang selain itu memang agak permasalahan yang kita sendiri juga agak bingung juga. Terhadap pelaku ini dikenakan dituntut untuk membayar restitusi. Padahal kita tahu juga pelakunya sendiri bukan orang yang kaya. Kita yang nggak yakin dengan restitusi itu bisa membayar. Artinya kan dugaan awal saya walaupun kita pidana dengan tambahan restitusi seperti itu, mereka tidak akan membayar. Nah ini bagaimana cara penyelesaiannya kita juga masih mencari-cari dasar bagaimana dan seterusnya. Akhirnya ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang kita pakai, memang kita jatuhkan dengan restitusi tetapi dengan subsidiar dengan pemidanaan. Itu yang kita lakukan. Baik, terima kasih. Menurut pengalaman Pak Suradi atau sepengetahuan Pak Suradi, di dalam memutus itu menggunakan KUHP atau Undang-Undang Perdagangan Manusia dalam kasus-kasus human trafficking di Indonesia? Yang kita pergunakan adalah Undang-Undang Perdagangan Manusia sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali. Terima kasih. Karena Pak ada data itu Pak hasil eksaminasi tahun 2015 itu ya, ada sekitar berapa itu 138 putusan ya terkait human trafficking itu umumnya menggunakan KUHP Pak, tidak menggunakan Undang-Undang Perdagangan Manusia ya. Jadi kalau Bapak sudah menggunakan itu memang itu yang seharusnya ya. Ini saya dapat data dari Komnas Perempuan ya. Menggunakan Undang-Undang Perdagangan Manusia. Apakah ada beda Pak? Penggunaan KUHP dengan Undang-Undang berapa itu? Nomor berapa? 2 Undang-Undang itu ya Pak ya? Jadi biasanya ada ke undang-undang baru itu tidak biasanya hal-hal yang sudah diatur di KUHP memang ada. Tetapi itu adalah bagian dari politik hukum untuk istilahnya ada pemberatan pidana dan seterusnya. Jadi memandang bahwa itu perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu adalah lebih menyakiti, makanya ada pemberatan pidana terhadap pasal-pasal dari KUHP itu diambil alih diundangkan di undang-undang yang baru. Itu bukan hanya di trafficking aja, beberapa peraturan perundang-undangan juga seperti itu seperti juga tipikor juga seperti itu. Itu adalah untuk meninggikan ancaman pidananya. Jadi biar hakim lebih leluasa untuk menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana. Pengalaman Bapak sebagai hakim tinggi pengawas, itu apakah katakanlah kalau tidak seluruhnya, sebagian besar hakim di daerah-daerah itu memahami itu, artinya ada undang-undang khusus tentang human trafficking itu Pak Suradi? Ya, kalau di daerah saya rasa malah lebih karena hakim-hakimnya hakim-hakim muda sekarang ini. Kalau dulu mungkin enggak ya, kalau sekarang kan hakim-hakim muda dan sebagian besar hakim-hakim muda ini sudah istilahnya melek IT. Jadi saya rasa mereka sudah terbiasa dengan IT. Jadi saya yakin mereka sudah tahu semua terhadap keberadaan undang-undang trafficking tersebut. Baik Pak Suradi, mungkin saran saya jangan saya rasa ya, mungkin perlu juga ada riset tentang itu ya, karena ini penting bukan hanya terhadap human trafficking ini. Nah, menurut pengalaman Pak Suradi, kira-kira apa konsep ya untuk memberantas human trafficking ini dikaitkan dengan praktek hukum di Indonesia? Silakan Pak. Baik,
Jadi seperti halnya ini dalam penegakan hukum itu kan memang kita tidak bisa dari sistem hukum. Sistem hukum itu sendiri kan kalau menurut Friedman itu ada 3 subsistem mulai dari substance, culture, dan structure. Artinya begitu. Jadi kalau mau memang harus ditegakkan selain terhadap pembaharuan terhadap peraturan yang sudah artinya dengan diundangkan undang-undang peraturan yang baru, juga harus disosialisasikan hal itu kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dengan tahu bahwa hal itu sudah diatur seperti itu, akan ada sosialisasi dan nanti akan diinternalisasi ke keluarga-keluarga mereka. Jadi mereka tahu bahwa ini perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum dan tidak melawan hukum. Dan itu secara efektif nanti dari culture masyarakat itu akan merubah dalam arti merubah persepsi masyarakat terhadap sistem itu dan akan mendukung terhadap penegakan hukum. Begitu. Iya, tadi mengutip pendapat Friedman ya. Itu salah satunya legal culture. Mungkin bisa diuraikan lagi Pak, dikaitkan dengan human trafficking. Ya, dalam budaya hukum ya, legal culture ini budaya hukum itu adalah budaya hukum masyarakat ya, dalam arti itu. Bahwa masyarakat 1 menit lagi. Masyarakat sendiri itu sebetulnya juga punya nilai-nilai tersendiri. Cuma nilai-nilai tersendiri itu entah itu sudah tergali dalam arti sudah diketahui atau hanya secara umum itu universal diketahui gitu kan. Nah, yang sebelum seperti itu masyarakat memang harus ini loh nilai-nilai yang kita pertahankan dengan undang-undang yang baru ini begitu. Dengan begitu nanti masyarakat akan tumbuh kesadaran hukum. Kalau dulu di waktu zaman dulu ada keluarga kadarkum, itu sarana yang efektif untuk sosialisasi. Jadi masyarakat bisa mengetahui dan sadar bahwa hak dan kewajibannya, dengan kesadaran hak dan kewajibannya akan mendukung ke proses penegakan hukum. Baik, terima kasih. Cukup Ketua. Baik, silakan selanjutnya Dr. Andreas M. Taufik AZ, MSI. Terima kasih Pak Ketua. Saudara Suradi. Ya Pak. Apa? Sekarang di Badan Pengawasan Pak. Oke. Pertama saya mengucapkan selamat kepada saudara atas kesuksesannya sampai ke tahap akhir dari seleksi di Komisi Yudisial. Dari 100-an lebih yang ikut seleksi awal, tinggal sekarang 24 orang. Ya mudah-mudahan saya doakan saudara sukses untuk selanjutnya. Terima kasih. Seperti kita maklumi bersama bahwa cita-cita seorang hakim itu adalah akhir dari karirnya menjadi seorang hakim agung. Dan itu sangat-sangat normal gitu. Nah, sebagai hakim agung, saudara tidak hanya dituntut menguasai bidang-bidang teknis dan sebagainya. Sebagai seorang pengadil, saudara mesti juga akan menjadi role model, akan menjadi contoh dari ribuan hakim di 4 lingkungan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu, yang pertama ingin saya tanyakan, apa yang melatar belakangi dan motivasi saudara untuk ikut seleksi ini? Silakan. Terima kasih. Yang melatar belakangi seperti tadi Bapak sampaikan bahwa cita-cita seorang hakim itu mesti sampai di puncaknya. Dan puncaknya karir di hakim adalah di Hakim Agung. Itu puncak karir untuk Hakim Agung. Saya pun bagian dari hakim yang kita teliti menapak dari awal, dari tahun 96 dulu pertama kali ditempatkan di itu dan sampai sekarang. Nah, itu kita juga ke situ. Begitu juga yang membuat motivasi saya bahwa dengan sampai ke Mahkamah Agung artinya kita lebih bisa berkiprah, dalam arti lebih bisa mewarnai penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan kode etik itu. Terima kasih Pak.
Selanjutnya, sebagaimana kita tahu juga bahwa di Mahkamah Agung sekarang itu udah terjadi perubahan berupa pengikisan perkara. Dulu sisa perkara per tahun itu sampai ribuan, lebih 1000, seberapa ribu gitu. Nah sekarang kan tinggal hanya beberapa. Artinya sementara jumlah hakim agung itu juga sangat terbatas. Yang seharusnya oleh undang-undang itu berjumlah 60, sekarang paling juga sekitar 40-an gitu. Dalam konteks itulah kita mengadakan seleksi saat ini. Nah, tapi faktanya juga walaupun penyelesaian perkara cepat dalam arti memutus perkara, tapi faktanya kita lihat minutasinya lambat. Perkara Mahkamah Agung itu banyak yang selesai, yang diputus maksudnya paling lama sekitar 3 bulan. Tapi minutasinya bisa 6 bulan, bisa bahkan setahun gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira bagaimana visi dan misi saudara dalam melaksanakan tugas yang berat ini. Baik, terima kasih. Jadi memang benar ada beberapa perkara yang lambat. Kita di Badan Pengawasan juga sering menerima pengaduan yang seperti itu. Dan bahkan sekarang di Badan Pengawasan itu dibentuk tim untuk penegakan hukum itu, dalam arti ada tim-tim untuk menegakkan itu di Mahkamah Agung, ditugaskan di Mahkamah Agung, hanya beberapa istilahnya tidak hanya tim untuk menguras itu. Jadi artinya untuk apa sih yang kendala-kendala di situ. Dan kita ke depan juga begini Pak, jadi dengan istilahnya sistem-sistem yang sekarang ini mulai dari semua sudah digital semua, dan kita juga sedikit-sedikit mengetahui digital, artinya mudah-mudahan bisa kita percepat proses-proses itu sehingga masyarakat pencari keadilan bisa lebih cepat memperoleh kepastian tentang perkaranya. Jadi ke depan kita rangkul mungkin panitera di sana dalam arti asisten itu untuk bekerja lebih giat lagi dan mengikis keterlambatan minutasi. Walaupun ini secara sistem sudah ditangani, namun masih ada beberapa 1-2 yang mengadukan ke kita di bawah juga. Makanya kita juga menaruh perhatian, dan itu biasanya langsung ada memo ke panitera untuk ditindaklanjuti yang bersangkutan. Terima kasih. Saya ingin lebih kira-kira rencana aksi saudara dalam melaksanakan visi misi tersebut apa kira-kira? Mungkin dengan misalnya bisa dipercaya menjadi hakim agung, kita juga akan menyusun advice yang jelas sehingga proses proses untuk meminutasi, menggabungkan ke situ bisa cepat. Salah satunya seperti itu. Dan juga lebih teliti lagi, jangan sampai ada perkara yang sudah kita kirim ke daerah balik lagi karena ada salah ketik dan seterusnya begitu. Artinya juga sebelum tanda tangan kita juga harus membaca dulu, jadi harus dibaca ulang untuk mengoreksi, jangan sampai ada kesalahan di putusan itu sehingga perkaranya jangan sampai bolak-balik dari Mahkamah Agung ke daerah kembali ke Mahkamah Agung dan seterusnya. Ini dalam rangka salah satu untuk memangkas itu, dan salah satu percepatan untuk minutasi yaitu dengan kita buat advice yang jelas dan dasar hukumnya, sehingga dengan demikian yang mengetik itu tidak akan mengalami kesulitan untuk menyusun. Seperti itu, terima kasih. Iya betul, tapi persoalannya masalah minutasi kan nggak sepenuhnya juga tanggung jawab hakim dalam arti dalam meminutasinya ya, tapi tetap menjadi tanggung jawab utama hakim untuk penyelesaian dalam konteks penyelesaian perkara. Nah, jadi saya minta langkah konkret Anda sebagai hakim yang pernah dibawas, katakan seandainya saudara diangkat jadi hakim agung, saya ingin langkah konkretnya seperti apa. Kalau dari segi advice segala macam, oke, itu kan udah terbukti sekarang memang penyelesaian putusnya perkara itu udah cepat.
udah putus. Cuman persoalannya ketika dimutasi, tidak sepenuhnya itu kerja Hakim Agung. Tugasnya panitera pengganti dan sebagainya, tapi tetap di bawah tanggung jawab Hakim Agungnya. Gimana? Jadi memang minutasi itu tugas utamanya adalah tugas majelis hakim dengan panitera. Makanya dengan demikian maka kita walaupun ini juga tidak selalu kita pantau itu, dalam arti secara internal juga kita awasi, dalam arti kita selalu cek setiap hari kan sudah nampak ini perkara yang sudah putus, mana yang belum selesai minutasi dan belum dikirim gitu kan. Itu kan kita bisa cek. Kita punya buku kendali untuk menandatangani berkas-berkas yang sudah minutasi begitu kan. Jadi artinya kalau yang belum ya kita rangkul panitera pengganti yang bersangkutan, apa kendalanya dan seterusnya. Nanti kita ngomong-ngomong untuk bagaimana cara menyelesaikan secara cepat dan tepat, dalam arti tidak ada kekeliruan dalam pengetikan dan seterusnya. Jadi kita motivasi panitera pengganti untuk lebih giat lagi, dan kita juga selalu melakukan pengecekan atau pengawasan dalam arti untuk biar perkaranya bisa berjalan cepat. Terakhir yang ingin saya tanyakan, komitmen saudara selaku Hakim Agung katakan begitu dalam menjalankan visi misi tersebut. Ya, kita memang berangkat dari kejujuran dan kita akan menjalankan tugas itu sesuai dengan amanat yang diamanatkan oleh undang-undang, dalam arti untuk mengadili yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya. Itu Pak. 1 menit sudah habis? Cukup. Baik, kita lanjutkan. Bin Zaid Qaddafi SHLLM, silahkan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Calon Hakim Agung yang saya hormati Pak Suradi. Pak, terima kasih Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik-baik, sehat Bapak. Bapak sekarang ada di Bawas ya Pak ya? Benar Pak. Sudah berapa lama Pak? 2 tahun lebih sedikit. Info yang saya dapat, Bapak ini direkrut di Bawas atau mengikuti proses seleksi, Pak? Kami mengikuti proses seleksi, tapi berdasarkan undangan dari Kepala Badan Pengawasan. Oke, jadi semacam talent scouting gitu, Pak ya? Kita diundang, maka kita mengikuti seleksi yang diadakan oleh Badan Pengawasan, dan ternyata setelah beberapa bulan kita dipanggil untuk hakim pengawas. Iya, Bapak lengkap sebagai hakim yang berpraktek ya, hakim yang berpalu gitu ya di lapangan, di pengadilan-pengadilan, kemudian ke Mahkamah Agung mengawasi ya pelaksanaan peradilan ya oleh hakim maupun oleh pegawai pengadilan. Nah, yang saya mau tanyakan dengan komposisi pengalaman yang Bapak miliki gitu ya, yang di bawah di pengadilan betul, yang memang memeriksa dan mengadili perkara sampai memutus, dengan yang kemudian mereview, mengawasi, termasuk mungkin mencari berbagai solusi terhadap isu-isu di lembaga peradilan. Saya mau tahu cara pandang Bapak tentang prinsip peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Nah, ini kalau kita bicara prinsip ini kan sering tumpang tindih dengan konsep access to justice, Pak ya. Jadi akses terhadap informasi pengadilan, akses terhadap informasi mengenai proses, kemudian jangka waktu yang cepat, lalu eksekusi putusan yang bisa dilaksanakan dan lain-lain. Nah, gimana konsep Bapak untuk merealisasikan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan ketika nanti Bapak menduduki jabatan sebagai Hakim Agung, Pak?
Baik Pak, jadi sekarang ini ada modernisasi pengadilan Pak ya, yang dilakukan oleh Direktur Jenderal masing-masing, baik dari Badilak, Pengadilan Agama, Peradilan Umum maupun TUN dan Militer. Salah satu konsep yang ada di Mahkamah Agung adalah pembatasan waktu untuk penyelesaian perkara. Kalau dalam perkara di pengadilan negeri maksimum adalah 5 bulan, itu sudah dengan minutasinya Pak. Jadi artinya perkara setelah 5 bulan itu sudah selesai, kecuali ada hal-hal tertentu yang memang tidak bisa diselesaikan, itu pun sebenarnya sudah melanggar norma dan itu harus dilaporkan ke pengadilan tinggi dan diteruskan ditembuskan ke Dirjen. Itu selama ini untuk konsep itu saya rasa konsepnya dari Badan Peradilan sudah baik itu. Jadi itu adalah arti proses cepat dan itu adalah transparansi dalam arti masyarakat bisa memantau. Para pihak itu bisa mengetahui, oh ini loh proses saya, semua persidangan sudah dilakukan sesuai dengan hak-hak hukum acara yang berlaku dan ternyata dalam sekian bulan harus sudah selesai begitu. Terus dengan begitu nanti ada transparansi dan transparansi ini bukan hanya transparansi masalah proses perkara tapi juga transparansi dalam perkara biaya. Jadi masyarakat bisa memantau apakah biaya yang saya setor itu dipergunakan betul enggak untuk proses persidangan saya ini begitu. Ini Bapak kalau bisa mantau bisa dilihat, masyarakat umum bisa melihat di SIPP Pak. Di Sistem Penelusuran Informasi Perkara atau dulu namanya CTS. Itu semua dalam perkara yang uang yang sudah dikeluarkan yang disetor ke pengadilan melalui bank itu sudah diumumkan di situ. Sudah dipakai berapa, masih sisa berapa dan seterusnya. Ini berkaitan dengan biaya, artinya secara umum memang di Mahkamah Agung sendiri sebagai puncak pimpinan sampai di bawah itu sudah ada transparansi, dalam nanti biaya perkaranya sudah bisa ditekan di situ. Jadi tidak ada biaya-biaya siluman yang lain. Kalaupun ada itu ranahnya Badan Pengawasan sama KY nanti untuk mengawasi kalau memang ada laporan seperti itu. Kalau sebagai Hakim Agung Pak, peran Bapak apa yang kira-kira nanti akan dijalankan secara konkret untuk mewujudkan prinsip tersebut Pak? Di Mahkamah Agung, penyelesaian perkara ini juga sudah dibatasi dan sudah diterbitkan peraturan Mahkamah Agungnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Kita dibatasi waktu 250 hari. Sejak perkara itu didaftar itu harus sudah minutasi juga. Artinya dengan proses seperti itu tinggal bagaimana kita melaksanakan. Seperti tadi disampaikan ke Bapak Taufik, kita sampaikan bahwa kita selalu juga akan memantau mana perkara-perkara yang lambat minutasinya. Kalau yang lambat minutasinya ya kita rangkul PP-nya, kita kasih motivasi, apa kendalanya kita selesaikan bersama. Begitu. Salah satunya seperti itu kita cari. Oke Pak, saya sekarang mau ajak Bapak diskusi ya, bertanya kepada Bapak tentang prinsip yang lain yaitu equality before the law, persamaan di muka hukum Pak. Nah kalau dalam perspektif Bapak nih penerapan prinsip ini itu seperti apa ketika nyatanya Pak para pihak yang ada di dalam satu perkara itu tidak seimbang kedudukannya, sumber dayanya, misalnya antara warga negara versus negara atau antara warga negara versus korporasi. Silakan Pak. Jadi equality before the law ini adalah perlakuan terhadap para pencari keadilan. Artinya kita harus memperlakukan sama terhadap mereka. Kalaupun kedudukannya tidak sama, seandainya misalnya, itu kalau misalnya di TUN Mbak, di Peradilan Tata Usaha Negara kan memang dikasih ada dismissal proses. Jadi misalnya ada ya cacat waktu dia ngajukan diperbaiki lagi untuk diajukan ulang. Kalau dalam proses perkara perdata atau juga kita pidana, kita juga sampaikan dengan bantuan penasihat hukum. Kalau mereka tidak dengan penasihat hukum, kita sampaikan juga hak-haknya. Itu ketika kita praktek di pengadilan negeri, karena kita berhadapan langsung. Kalau di Mahkamah Agung kan berbeda. Mahkamah Agung mungkin hanya kita sampaikan, kita tidak usah melihat siapa itu. Yang penting ini loh perkaranya, duduk perkaranya seperti ini, harus diputus seperti apa begitu.
Jadi konsepnya kalau memang di bawah, di waktu masih di proses persidangan di pengadilan, kita beritahukan hak-haknya secara lengkap. Ini loh hakmu, mau dipakai apa tidak silahkan, kalau mau dipakai ya masih hanya sebatas istilahnya hak-haknya jangan sampai terlupakan begitu. Itu untuk masyarakat yang kelasnya di bawah, yang tidak mampu mencari penasihat hukum yang agak terkenal seperti itu kan kita juga sampaikan seperti itu. Jadi penekanannya lebih kepada pemaparan mengenai hak-hak mereka yang kemudian bisa bisa dipenuhi ya, bisa diisi, dan juga penekanan pada persamaan itu ya, perlakuan Pak ya. Perlakuan yang sama dalam arti tidak membeda-bedakan antara yang kaya yang miskin, yang putih yang hitam dan seterusnya seperti itu. Tapi kalau faktanya yaitu sumber daya ekonomi, kedudukan sosial ekonominya berbeda Pak. Misalnya ya secara konkret kemampuan untuk menghadirkan ahli yang akan memberi keterangan dalam persidangan atau ahli yang akan menyampaikan afidavit misalnya keterangan tertulis ya dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi atau memori PK atau kontra memori PK. Bagaimana Bapak melihatnya ketika satu pihak penuh dengan sumber daya, kedudukan sosial ekonominya lebih tinggi, jadi lebih dipersenjatai lebih kuat gitu ya dengan berbagai argumen ya termasuk dukungan-dukungan keahlian ya keterangan. Bagaimana Bapak sebagai Hakim Agung nanti menyikapi situasi ini sementara pihak yang lain di sisi lain itu penuh dengan keterbatasan ya karena memang berasal dari misalnya masyarakat menengah ke bawah. Konsep perbedaan ekonomi itu memang nyata di masyarakat memang benar ada yang kelas bawah, ada yang kelas atas. Ada yang kaya, ada yang miskin begitu. Namun begitu masuk 1 menit lagi. Pengadilan juga sudah mempersiapkan akses itu. Ada untuk bantuan hukum. Dalam arti itu bisa untuk membuat surat-surat yang diperlukan untuk proses litigasi. Dan itu tidak bayar, itu sudah kita ada MOU dengan mereka dan mereka berkewajiban melayani para pencari keadilan. Itu terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup Pak Ketua, terima kasih Pak Suradi atas jawabannya. Selanjutnya Dr. Joko Sasmito, hampir silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum Pak Suradi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut masalah teknis dalam praktek ya. Saya akan mencoba memberikan pertanyaan dasar ya tentang asas-asas hukum pidana ya. Karena Pak Suradi ini kan memilih kamar pidana ya. Dan sekarang jabatan terakhir sebagai hakim tinggi di Bawas ya. Kalau pada saat kita dulu ya pertama ngambil S1 gitu kan belajar tentang asas-asas hukum pidana terkait dengan penafsiran gitu ya atau interpretasi gitu. Nah saya minta dijelaskan atau disebutkanlah karena hakim ini juga perlu ya memahami tentang interpretasi gitu. Urut-urutan dalam menerapkan penafsiran atau interpretasi tersebut. Silakan. Ya dalam hal adanya norma yang kabur. Yang memerlukan interpretasi kan biasanya norma yang kabur Pak. Kita harus melihat dulu adakah tafsiran otentik di dalam undang-undang. Misalnya luka, kita lihat ketentuan dalam KUHP, luka berat, luka ringan, sedang dan seterusnya. Begitu juga pengertian apa yang ada itu kita lihat biasanya itu ada di awal-awal di peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud misalnya apa ini, pra-peradilan adalah mengadili adalah begitu. Itu yang pertama itu yang kita rujuk adalah tafsiran yang sifatnya otentik. Kemudian kita juga lihat tafsiran gramatikal. Jadi tafsiran gramatikal itu adalah sintaksis dari peraturan tersebut, bunyi dari undang-undang itu. Apakah dari undang-undang itu mungkin komanya di depan, komanya di belakang, apakah ini dijiwai atau harus menjiwai seluruh unsur yang lainnya atau dan seterusnya begitu. Itu tafsiran yang gramatikal. Dan juga kita juga ada tafsiran historis. Tafsiran historis itu tafsiran yang mengedepankan sejarah.
untuk apa sih undang-undang ini dibikin? Undang-undang yang akan ditegakkan itu untuk apa? Pak Surati, kalau bisa saya minta, saya jadiin urutan ya. Urutan itu memang mestinya berurut gitu, cari penafsiran itu. Itu sebenarnya yang Pak Surati sebutkan itu merupakan bagian ya, bagian dari penafsiran menurut doktrin itu yang ada 9 itu. Penafsiran, urutan penafsiran secara interpretasi itu apa? Tadi udah benar itu menurut penafsiran secara otentik. Nah setelah itu kalau dapat dari itu, ke bawahnya kita melihat dari mana lagi gitu. Otentik, kalau itu tidak ditemukan, kita juga melihat ke aliran historis. Dalam arti sejarah bagaimana peraturan itu dibikin, tujuannya untuk apa dan seterusnya, itu teleologisnya ke situ nanti. Dan berikutnya juga tafsiran-tafsiran yang lain, misalnya ada kontrario, ada sifatnya lagi tafsiran, Pak. Oke, mungkin nanti bisa dibaca ulang ya urut-urutannya Pak Surati. Kalau yang itu misalnya menurut tata bahasa, sistematis, mempertentangkan dan sebagainya, itu yang sudah saya sebut tadi, itu bagian dari penafsiran menurut doktrin ya, ilmu pengetahuan hukum pidana. Bisa dibaca, ada otentik, ada penafsiran melihat dari penjelasan dan seterusnya ya. Itu mungkin bisa di... Pak Surati, saya ingin tanya ya, hubungannya dengan tulisan Bapak ya. Ini hampir sama sih, hakim-hakim calon hakim agung yang kamar pidana ini kenapa semuanya menyoroti terkait disparitas ya. Mungkin karena ini adanya banyak putusan yang katakanlah disparitasnya sangat tinggi ya. Cuma saya yang sangat tertarik ini konsep atau katakanlah keinginan yang ditawarkan oleh calon, salah satu untuk mengatasi disparitas itu adalah dari aspek budaya hukum gitu ya. Calon mencoba menawarkan bahwa Mahkamah Agung itu perlu melakukan pendekatan ya kepada masyarakat, khususnya akademisi ya, dalam rangka anotasi putusan gitu. Jadi putusan itu bisa dianalisis tapi oleh akademisi. Ini KY juga pernah melakukan diskusi seminar tentang ini. Memang kalau di luar negeri itu anotasi putusan itu memang bisa dijadikan rujukan gitu bagi hakim. Nah ini konsep yang ditawarkan oleh Pak Surati ini sebenarnya sangat menarik bagi kami. Cuma kami ingin mendapat kejelasan bagaimana sih konsep ini akan diimplementasikan dan bagaimana nantinya kalau katakanlah ini ada kerjasama, kemudian ada anotasi, nanti bagaimana ini artinya kepentingan bagi hakim adanya anotasi. Nah, bisa dikasih penjelasan Pak Surati? Ya, terima kasih. Jadi perlunya anotasi ini adalah dalam rangka kita untuk mencari, untuk menemukan dalam arti putusan yang adil dan tidak terlalu jomplang istilahnya dengan putusan yang lain, yang satu yang lain. Itu kalau nggak salah di bagian pendahuluan kita sudah sampaikan, ada putusan yang sama, yang satu orangnya kaya, diputus rendah, yang satu diputus tinggi. Maka ada pendapat dari masyarakat, wah kalau kaya itu, kalau miskin begitu tingginya begitu. Nah, untuk mengatasi konsep seperti itu, kita memang secara budaya hukum, kita juga ada budaya hukumnya hakim nanti Pak. Jadi kita perlu sosialisasikan nilai-nilai yang dalam arti yang kewajaran, kepatutan dalam masyarakat, dalam arti dengan perkara-perkara seperti itu hakim akan melihat bahwa oh ini patutnya pidana yang seperti ini adalah sekian. Jadi dengan demikian tidak akan mencederai. Nah, salah satu dari situ mengapa kita manggil ke akademisi? Kalau akademisi ini bisa berpikir secara objektif, dalam arti tidak terbias dengan tugas sehari-hari. Kalau mungkin yang hakim yang menganotasi mungkin masih ada faktor pengalaman yang bicara, tetapi kalau akademisi kan murni objektif apa yang harus dilihat oleh itu. Dengan demikian hasil dari anotasi itu mestinya kita Mahkamah Agung mensosialisasikan ke seluruh hakim-hakim di seluruh Indonesia.
Kalau sekarang sosialisasi tidak sulit lagi karena sudah dengan diupload di itu aja semua sudah bisa membuka. Kalau dulu memang harus dikirim dan lama. Nah, dengan demikian akan timbul kesadaran bahwa seperti sentencing guide dalam Perma nomor 1 ya, SIMA nomor 1 2020 itu salah satu ada macam itu. Jadi hasil dari anotasi ini akan dilihat, oh ini loh putusan yang ini tidak adilnya di sini karena proses metodologisnya untuk memutuskan itu seperti itu, makanya putusannya rendah. Karena begitu juga yang ini kenapa nih bisa tinggi, ini karena misalnya hanya sambil lalu memutuskannya makanya tinggi dan seterusnya. Dengan kondisi-kondisi yang objektif seperti itu, hakim akan melihat, oh harus kita teliti, tidak boleh mengecilkan suatu perkara, kita harus periksa semua perkara dengan seksama, tidak boleh memandang yang kaya dan yang miskin. Dengan demikian, nanti akan ada setidak-tidaknya itu tidak terlalu jauh gapnya antara disparitas, antara putusan di daerah yang satu dengan daerah yang lain. Karena itu adalah penanaman istilahnya sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Itu konsepnya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin kan timbul ya pertanyaan berikutnya bagi saya ya. Tadi Pak Suradi sudah menyinggung bahwa Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan peraturan ya dalam rangka agar menjaga disparitas itu tidak terlalu tinggi. Tadi disebut Perma nomor 1 tahun 2000 kalau nggak salah, tapi itu kan khusus terkait tindak pidana korupsi ya. Di samping itu juga ada katakanlah jurisprudensi, walaupun ini tidak mutlak di pedomannya ya. Terkait tadi Pak Kadapi juga menyampaikan adanya saksi ahli, walaupun ini tidak mengikat. Nah, pertanyaan berikutnya kan apakah kalau katakanlah ini berjalan gitu ya, ada anotasi dari akademisi, sedangkan aturan-aturan yang ada di Mahkamah Agung aja sudah dibuat dalam rangka untuk tidak terlalu tinggi disparitas, itu aja masih katakanlah hakim-hakim itu di dalam membuat putusannya masih timpang gitu ya dalam rangka khususnya masalah pemidanaannya. Nah, ini apakah bisa berjalan atau bisa enggak ini sejauh mana hakim bisa berpedoman terhadap anotasi yang dilakukan secara eksternal gitu oleh akademisi ini, yang saya perlu mempertanyakan gitu. Secara internal aja ada, tapi hakim juga belum bisa mentaati sepenuhnya gitu. Masih banyak terjadi disparitas. Bisa diberi penjelasan Pak Suradi? Jadi begini Pak ya, untuk sentencing guide tadi yang pasal 2 pasal 3 itu memang Mahkamah Agung sudah mengeluarkan peraturan itu, Perma nomor 1 tahun 2020. Begitu juga kalau ini dilakukan oleh pihak eksternal, maka di situ saya sarankan Mahkamah Agung menggandeng ya, dalam arti akademisi, dengan hasil anotasi itu nanti supaya dipublikasikan. Dengan publikasi itu artinya secara tidak langsung sudah disosialisasikan. Jadi disosialkan ini, dan dengan melalui seperti itu diharapkan nanti hakim-hakim yang ada di daerah atau yang di ini akan memperhatikan. Memang tidak untuk mengubah mindset hakim, Pak. Karena setiap penjatuhan putusan itu tidak lepas dari pengalaman dan penilaian pribadi yang bersangkutan. Setiap putusan, karena makanya kadang-kadang satu orang memandang bahwa ini enggak adil, tapi menurut yang bersangkutan sudah adil begitu. Dan seterusnya. Dan ini dalam rangka untuk tanpa mengurangi kemandirian, tetapi tetap harus disosialisasikan. Melalui sosialisasi nanti diharapkan akan mengubah persepsi. Yang pertama kali untuk perubahan sosial memang persepsi dulu. Kalau persepsinya sudah sama, baru ada tindak lanjut. Itu ada praksisnya nanti. Begitu. Jadi mulai dari persepsi berubah, nanti kalau dapat persepsi berubah, nanti akan kesadaran dan ditindaklanjuti dengan praksis. Artinya kalau sudah sampai seperti itu, sosialisasinya saya harap sudah berhasil itu. Cukup, Pak Joko. Cukup, Pak Ketua. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Dr. Parman Suparman. Silakan.
Terima kasih Pak Ketua. Saudara calon ya, tadi sudah banyak sekali masukan-masukan yang memang berguna terutama dalam rangka saudara sebagai yang hakim yang berintegritas nantinya. Nah, saya akan mengkhususkan sekarang itu dalam hal tugas dan wewenang hakim adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara. Dan dalam hal ini nanti saudara kalau terpilih sebagai hakim agung tentu perkara-perkara kasasi dan PK ataupun yang lain yang ditentukan nanti. Saya sebetulnya prihatin karena beberapa artikel yang baca bahwa hakim pada umumnya dan termasuk di Mahkamah Agung sekarang itu taubannya seperti mesin otomatis dari putusan, sehingga yang dihasilkan bukan keadilan yang substantif, tapi keadilan yang struktural. Nah, ini jadi pemikiran untuk saya agar hakim-hakim agung yang akan datang dan juga saudara kemudian akan terpilih harus mempunyai paradigma pun cara berpikir, jangan seperti yang disangkakan bahwa hanya otomatis memutus begitu. Nah, untuk itu saya beri gambaran bahwa ada 3 sistem hukum yang bisa mempengaruhi hakim. Pertama tentu legisme. Di sini hakim hanya melaksanakan undang-undang. Yang kedua ada yang disebut pokoknya aliran bebas. Itu aliran bebas ini dia tidak terikat oleh undang-undang. Dan aliran ketiga bebas tapi terikat oleh undang-undang. Nah, saya yakin untuk saudara tetap mungkin tadinya masih legisme. Kita juga tidak bisa menyalahkan karena ajaran belajar hukum dulu adalah memang kita belajar hukum sipil, jadi civil law, jadi pasti itu akan mempunyai aliran legisme yang memang tidak bisa disalahkan. Tapi sebagai hakim agung sekarang itu berbeda. Seperti dikemukakan oleh ahli-ahli hukum responsif bahwa itu putusan-putusan itu harus terasa oleh masyarakat. Terus juga ada putusan-putusan itu juga harus betul-betul untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan hukum. Nah, berdasarkan tersebut, jika saudara harus meninggalkan sebagai hakim positif legalistik, itu hakim mana, sistem hukum mana yang bisa saudara terima? Jadi memang disampaikan tadi ada 3 sistem ya, sistem legisme, ada aliran bebas, ada bebas terikat menurut undang-undang. Menurut saya dalam arti untuk penerapan hukum yang baik, setiap kita membuat putusan, kita selalu mengingat 3 nilai dasar hukum itu. Artinya ada nilai kepastian itu dalam arti legisme tadi, ada nilai kemanfaatan dan nilai keadilan. Ya. Konsep saya menurut ini adalah seperti yang disampaikan oleh Packer, Pak. Jadi ada ayunan matematis, bandul matematis itu, pendulum. Manakala itu kita terapkan ekstrim, mesti di samping itu adil banget bagi yang diuntungkan, adalah menganiaya bagi yang tidak. Ini maaf saya hanya pilih di antara 3 itu lagi. Bebas atau bebas terikat, saya tidak bicara soal ke Packer apa itu, nanti Packer nanti berbicara sistem pemindanaan terlalu panjang bicaranya nanti. Kalau saya lebih cenderung ke bebas tapi terikat dalam arti kita itu, Pak. Kalau bebas terikat berarti kan ada undang-undang, akan tapi boleh kita menemukan hukum, ya. Kenapa disebutkan menemukan hukum, tidak membuat hukum? Karena memang nilai-nilai itu sudah ada di masyarakat. Jadi hakim hanya tinggal mencari, menemukan saja.
Jawabannya bukan begitu, karena kita civil law itu tentu menemukan hukum. Kalau kita common law making ya, membuat hukum. Jadi jawabannya ke sana supaya saya bisa jalan terus nih. Terus kalau itu dikatakan terikat, kalau saudara pilih ada kebebasan sebagai hakim, tapi terikat oleh hukum. Didasarkan apa? Apakah ada aturan yang mengatur bahwa hakim bisa mempunyai atau menafsirkan dan sebagainya atau menemukan hukum yang dibenarkan oleh suatu ketentuan undang-undang. Jadi memang hakim memang dibolehkan untuk menafsirkan suatu peraturan undang-undang manakala peraturan tersebut memang istilahnya faknom. Saya tanyakan itu secara normatif. Itu di mana yang memungkinkan hakim bisa. Kita kasih contoh. Kalau membaca undang-undang itu adalah memang menafsirkan, bukan membaca seperti biasa. Nah sekarang membaca terus kemudian kan menafsirkan. Dan dalam penafsiran ini ada suatu norma hukum yang memungkinkan hakim di Indonesia kita ini adalah bebas tapi terikat. Baik, jadi memang acuan pertama tetap di legasme dalam arti bunyi undang-undang begitu. Namun untuk penerapannya kita juga harus kita lihat lagi. Udah nanti kepanjangan. Jadi kalau itu normatif yang saya tanyakan itu adalah pasal 5 Undang-Undang 48 2009. Hakim wajib menggali, menemukan, memahami. Karena apa? Karena di dalam pasal 10 dikatakan hakim tidak boleh menolak mengadili atas dasar tidak jelas dan sebagainya. Jadi itu yang mengikat hakim itu tapi membolehkan untuk menafsirkan apapun juga. Kalau dulu kan mungkin analogi tidak boleh, tapi sekarang kalau umpamanya analogi itu memang menguntungkan masyarakat melalui umpamanya ajaran hukum progresif bisa, atau responsif bisa, atau realisme hukum Amerika bisa. Nah itu maksud saya ke situ. Nanti itu di Mahkamah Agung tuh minta cara berpikirnya begitu. Jadi jangan minta komprehensif lah. Itu maksud saya ya. Yang terakhir ingin saya tanyakan, itu benar itu ya, bahwa sekarang tuh cepat memutus dan sebagainya, tapi minutasi bisa bertahun-tahun. Nah saya yang mengingatkan pada saudara ya, saya dulu kan dipidana, jadi saya memisahkan kalau perkara-perkara itu adalah yang bertahanan, itu harus sendiri dibuat. Jadi walaupun jadi ketua majelis, akan ditunjuk anggota harus dibuat. Itu kan tidak sulit, karena itu kan copy paste hampir sama saja. Jadi itu sekadar ini saran dari saya supaya tidak menumpuk di minutasi. Sekira itu Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih. Baik Pak. Ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang ringan-ringan saja. Pertama, saya ingin tanyakan. Pertanyaan ini terkait ya Pak. Jadi saya akan menilai konsistensi jawaban Bapak. Ya, silakan. Jelaskan perbedaan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, onreh matihdat, dan dalam hukum pidana, berdereh telis. Silakan. Ini jawaban saudara ini ya, akan bersambung dengan pertanyaan berikutnya. Konsep untuk perbuatan melawan hukum onreh matak artinya pertentangan melawan. Tolong mic-nya didekatkan Pak, saya kurang mendengar. Onreh matak ini kita biasanya mengajukan 1365
Jadi adalah perbuatan melawan hukum dalam arti perbuatan melawan hukum yang itu kalau wet matek itu melawan undang-undang. Jadi perbuatan yang melawan hukum tetapi sudah diatur di undang-undang. Kalau yang on rematek tadi ada beberapa kriteria. Selain undang-undang ada kepatutan, ada kepantasan, dan patuha istilahnya. Patuh, hati-hati, dan patuh. Konsepnya seperti itu. Kalau ditemukannya di mana? Kalau ini ya di pasal 1365 KUH Perdata yang perbuatan on rematek. Kalau yang ini ya di tiap-tiap peraturan undang-undang hukum pidana yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan undang-undang. Kemudian pertanyaan selanjutnya dalam konteks hukum pidana, apakah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja itu merupakan kejahatan dan perbuatan yang dilakukan karena kealpaan itu merupakan pelanggaran? Apakah selalu begitu? Tidak selalu seperti itu, tidak selalu seperti itu. Misalnya kalau 359 karena menyebabkan orang lain meninggal, itu kan masih masuk dalam kejahatan juga. Walaupun itu adalah perbuatan yang sifatnya alpa. Begitu juga sengaja, ya tidak mestinya tidak mesti harus masuk dalam kejahatan. Karena kejahatan dengan pelanggaran ini hanya membedakan adanya tingkat berat ringannya pelanggaran itu sendiri. Jadi istilahnya itu. Dan untuk yang menentukan itu pelanggaran ataupun kejahatan, ya undang-undang itu sendiri yang menyatakan bahwa ini adalah kejahatan, ini pelanggaran. Jadi pembedaannya di situ. Baik, kalau kemudian saya kaitkan dengan ini kasus lama, tentang kasus Prita Mulyasari. Ya, yang waktu itu versus Rumah Sakit Omni International Hospital, di mana karena singkat cerita, karena Bu Prita ini merasa tidak dilayani dengan baik, dia kemudian mengeluh atau komplain melalui email waktu itu, media sosial lah zaman sekarang, bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Prita ini, kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 itu merupakan hak. Jadi konsumen mengeluh itu adalah hak, bukan perbuatan melawan hak. Tetapi oleh Rumah Sakit Omni, kemudian Prita dilaporkan pencemaran nama baik, dipidanakan. Jadi yang saya katakan tadi terkait dengan pertanyaan sebelumnya inilah. Nah, menurut pendapat saudara, calon, sebenarnya kasus Prita ini kasus perdata atau kasus pidana? Baik, kalau itu masalah perdata atau pidana, kalau pidana memang selalu acuannya adalah peraturan perundang-undangan. Atau should be, seharusnya dia masuk wilayah perdata atau pidana? Dari aspek keperdataan mungkin lebih besar keperdataan untuk pengurus hak-haknya tadi. Kalau apa jawaban saudara? Keperdataan. Perdata. Iya. Jadi yang Anda anggap sebenarnya ini kasus perdata. Iya. Kalau kemudian saudara calon diminta untuk memeriksa kasus tersebut dalam laporan pencemaran nama baik, bagaimana sikap dan pandangan hukum Anda? Konsisten ya? Iya. Baik, jadi kalau ini ranahnya adalah ranah perdata dan itu dipaksakan ke pidana, kita juga harus
istilahnya itu menggali dulu apakah ini memang benar-benar memenuhi unsur-unsur pidana yang bersangkutan atau hanya sebatas mempertahankan hak. Kalau tadi Bapak menyampaikan kan itu perlindungan adalah hak konsumen ya. Kalau masalah hak itu masalah murni keperdataan. Tapi kalau menyangkut masalah pencemaran nama baik, itu adalah perbuatan lain, bukan perbuatan yang dalam arti haknya tadi, tapi perbuatan bahwa yang diperbuat ini adalah membuat suatu perusahaan atau dalam hal ini rumah sakit namanya menjadi tercemar karena tidak melayani, istilahnya menuntut dengan itu. Justru itu yang saya tanyakan Pak, konsistensi Bapak, bahwa tadi apa yang dilakukan Ibu Prita itu sesuai dengan hak Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu mengeluh, mengkomplain. Sementara rumah sakit Omni memandang lain, bahwa itu keluhan itu adalah pencemaran nama baik. Kemudian Bapak mengatakan bahwa ini sebenarnya lebih ke kasus perdata. Nah, saya kejar konsistensi Bapak. Kalau kemudian Bapak sebagai hakim diminta menangani kasus tersebut, tapi dalam bentuk tuntutan pidana pencemaran nama baik, kira-kira sikap dan pandangan Bapak bagaimana? Oke, ini jadi tetap kita sidangkan, karena kita pidana itu dasarnya adalah dasar dakwaan. Jadi kalau dakwaan itu nanti bisa dibuktikan bahwa itu perbuatan terbukti, ya ada bahwa dinyatakan terbukti dan seterusnya. Kalau memang tidak terbukti, artinya bebas, ya harus dibebaskan. Atau perbuatannya memang ada, tapi perbuatan itu bukan pidana, ya mestinya di-onslah. Gitu. Jadi kita lihat nanti di dalam apakah memang tujuan utamanya itu mau mencemparkan nama baik itu, dalam arti kesengajaan yang tadi. Itu yang membedakan di situ kan ada kesengajaan dan tidak. Atau hanya sebatas semata-mata untuk mempertahankan hak, artinya yang diperkuat adalah hukum perdatanya begitu kan. Jadi begitu. Jadi kalau nanti bisa dibuktikan bahwa itu hanya sebatas untuk mempertahankan hak, makanya itu adalah murni perkara perdata, makanya nanti putusannya mestinya onslah begitu. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya Sukma Violeta SHLM.
untuk membaca dan menandatangani fakta integritas sebagai salah satu bentuk komitmen Pak Suradi. Seandainya nanti Bapak lolos menjadi Hakim Agung. Nah, karena itu mohon dibaca dengan hikmat dan dengan tulus dan sadar. Monggo, kami persilahkan. Ya, izin Pak Ketua. Fakta integritas. Saya, Suradi SH SOSMH, dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Berkomitmen menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Berkomitmen mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menghindari perbuatan tercela. 3. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 4. Melaksanakan dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. 5. Apabila saya melanggar angka 1 sampai dengan 4 tersebut di atas, saya bersedia mundur sebagai Hakim Agung dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta siap menghadapi segala konsekuensinya. Jakarta, 3 Agustus 2021 yang menyatakan Suradi SOSMH. Terima kasih. Terima kasih, mohon diresapi dan ditandatangani, Pak. Bismillah. Dua. Ini satunya enggak pakai. Oh iya. Yang kemarin di rumah sakit itu ya. Baik, terima kasih pada calon. Kami persilahkan untuk meninggalkan ruang sidang. Sudah cukup, izin semuanya. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.